Shalom saudara-saudariku, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan selalu mengajari dan menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, surat Ibrani pasal 12 ini berjudulkan nasihat supaya bertekun dalam iman. Penulis surat Ibrani ini ingin mengajarkan, menekankan, dan menasihatkan orang-orang Ibrani yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan, yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan, yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Penulis surat Ibrani ini menasihatkan di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami itu, penulis surat Ibrani ini mengingatkan supaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus janganlah menjadi lemah, tetapi harus tetap berpegang, bertekun dan berpercaya kepada iman kepada Tuhan. Di tengah penderitaannya mereka tidak boleh menjadi lemah, tapi tetap berdiri teguh, percaya dan beriman kepada Tuhan. Penulis surat Ibrani ini pun menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diibaratkan seperti seorang yang sedang berlomba-lomba, seperti seorang yang berlomba lari. Itu dituliskan di ayat 1. Sebagaimana seorang yang sedang berlomba lari tentu harus memiliki tangan yang kuat, tubuh yang kuat, kaki yang kuat, lutut yang tidak goyah, seperti yang digambarkan dalam renungan kita pada hari ini. Dan yang paling penting adalah seorang yang sedang berlomba lari memiliki pandangan yang ke depan. Mereka harus tetap memandang kepada Kristus Yesus. Mereka harus tetap memandang kepada Yesus yang telah mengalahkan kematian dan yang telah memenangkan kematian, dan juga yang akan memenangkan orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah yang menjadi renungan kita, saudara-saudariku. Tentu di dalam kehidupan kita ini kita pasti akan mengalami banyak pergumulan, dan mungkin ada yang sedang mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan-kesulitan hidup, banyak penderitaan hidup, banyak penyakit yang tidak bisa kita ungkapkan. Namun renungan kita ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sedang dalam posisi berlari. Tentu dalam menghadapi penderitaan itu, tentu dalam menghadapi pergumulan itu, kita sebagai seorang yang sedang berlari harus memiliki tubuh yang kuat, harus memiliki tangan yang kuat, lutut yang kuat, kaki yang kuat untuk terus berjalan, untuk terus berlari, dan yang paling penting adalah terus menatap ke depan, menatap Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kita.
Sekalipun Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, mengalami pencobaan dalam hidup ini, mengalami kesulitan dalam hidup ini, mengalami penyakit dalam hidup ini, pandangan kita tidak boleh goyah. Jangan sesekali memandang sekelilingmu, jangan sesekali memandang sesamamu, tetapi di dalam penderitaanmu itu, di dalam kesulitanmu itu, kita harus tetap memandang kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Karena ketika kita memandang orang lain, kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin patah semangat, atau bahkan bisa membuat kita gugur dalam pertandingan iman. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, marilah kita hanya memandang Yesus Kristus. Sekalipun kita diizinkan mengalami tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan penyakit yang belum atau tak kunjung sembuh, mari kita selalu memandang kepada Yesus. Karena ketika kita memandang Yesus, Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti akan menguatkan lutut kita. Tuhan pasti akan menguatkan kaki kita. Tuhan pasti akan menguatkan iman kita. Dan kita akan dimenangkan. Sebagaimana Paulus yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah dan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Dia akan menolong kita, Dia akan mengasihi kita, Dia akan membawa mahkota kemenangan kepada kita ketika kita mampu memenangkan perlombaan ini, perlombaan iman kita di tengah-tengah hidup ini. Untuk itu saudaraku, mari menangkan penderitaanmu, menangkan pergumulanmu, menangkan kesulitanmu, menangkan penyakitmu dengan tetap berpegang teguh, beriman teguh, dan percayakan segalanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menguatkan tangan kita. Tuhan pasti akan menguatkan lutut kita, akan menguatkan kaki kita untuk selalu berjalan kepada kemenangan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini selalu mengajari kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu teguh beriman, percaya kepada-Mu. Kami tidak boleh lemah, tangan kami tidak boleh lemah, kaki kami tidak boleh goyah, lutut kami tidak boleh lemah. Sekalipun pergumulan hidup ingin membawa kami kepada kelemahan, pergumulan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup, penderitaan hidup terkadang membuat kami menjadi lemah. Terkadang membuat kami patah harapan. Terkadang membuat kami Tuhan tidak memiliki semangat. Terkadang membuat kami Tuhan menjadi lemas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami, sebagai seorang yang sedang berlomba, sebagai seorang yang sedang berlari, kami tidak boleh memandang sekeliling kami. Kami harus tetap tertuju ke depan, memandang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Yesus yang sudah memenangkan pergumulan, Yesus yang sudah memenangkan kematian, dan Kau juga yang akan memenangkan kami dalam menghadapi penderitaan kami, dalam menghadapi kesulitan kami, dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kami alami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepada-Mu, ketika kami tertuju kepada-Mu, maka Kau akan memenangkan, menguatkan kami, dan membawa kami ke jalan yang benar. Berkatilah kami semua Tuhan, baik jemaat-Mu, baik para pelayan-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan, untuk dapat melakukan aktivitas kami. Berikan kami berkat Tuhan melalui pekerjaan tangan kami masing-masing, agar kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Berikan kesembuhan ya Tuhan bagi mereka yang sakit. Berikan harapan, penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan yang sedang berduka. Berikan kami untuk selalu hikmat, iman yang kepada-Mu Tuhan, berhikmat, memikirkan, menghadapi, menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah umur yang panjang kepada mereka. Tambahkanlah berkat dan sukacita kepada mereka Tuhan. Supaya dengan umur yang panjang, berkat yang mereka terima, mereka senantiasa dilimpahi dengan rasa syukur dan selalu memuji-Mu ya Tuhan. Bapa yang di sorga, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.